Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Emna, dan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah-ceramah dari guru besar kita nih. Di antaranya itu ada Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Hafiz Omar. Karena emang minggu ini saya lagi fokus sama kedua Ustadz ini karena emang ilmunya banyak banget. Terus ada juga beberapa ustadz lain yang ada juga di sini. Tapi saya mau bilang nih, kalau ini tuh hanya pengingat untuk diri saya, tapi saya juga berpikir gimana kalau saya bagikan juga kepada kalian agar lebih bermanfaat. Ya, saya juga di sini mau bilang kalau ini disclaimer ya, yang infonya juga saya dapatkan dari media sosial lainnya. Terus saya rangkum, saya bikin videonya itu jadi satu untuk kalian. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Jika kalian suka, tolong di like dan di subscribe. Jika tidak, suka diabaikan saja. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, ya kita lihat video ceramahnya biar kalian. Baca doa ini setiap hari Jumat antara salat asar dan salat maghrib, khusus untuk perempuan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Singkat. Allahumma kfina bih. Ini perbedaan akhlak dan adab. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab, sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak, sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri bisa, disiplin bisa, jujur iya, karena dididik. Tapi saat yang bersamaan, masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu fahsya dan mungkar. Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalaq. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena itu kenapa Unpad punya masjid, ada orang Islam sholat di situ. Keluar dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia punya akhlak. Ini yang kadang manusia suka lupa dalam menyelesaikan masalah. Seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa di antaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul apa betul? Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa nolong kita adalah, yang bisa bantu kita adalah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Ini penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang perasaan wanita yang sangat halus. Perempuan ini perasaannya halus es krim. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Maka dia macam main layang-layang, kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tak terbang. Jangan terlalu diulur, nanti dia nyangkut di atas pokok durian. Ada seninya. Karena perempuan ini kalau kita ngomong, yang diingatnya itu bukan isi kata itu. Ingatnya adalah kata yang menyentuh di hatinya. Kalau sama laki-laki, yang diingatnya makna kata itu.
lakukan ini jika kita punya permintaan yang agak sulit untuk didapat. Kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran, jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapan. Ini cara Allah untuk menguatkan hati kita. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Tidak ikut mengaji tapi malah memilih bekerja. Kita dengar penjelasannya bersama Habib Jafar Assegaf. Ada satu anak muda tuh, pas Nabi lagi ngaji bareng sahabatnya, ada anak muda jalan di depan majelisnya Nabi Muhammad lagi kerja. Kemudian kata para sahabat, alangkah ruginya anak muda itu. Di sini ada majelis, dia malah sibuk kerja. Kemudian kata Nabi, bukan begitu cara pandangnya. Kata Nabi, orang yang bekerja untuk menafkahi orang tuanya atau menafkahi keluarganya atau menghindarkan diri dari meminta-minta, itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kerja itu ya ibadah kita. Ini yang Nabi ajarkan kepada kita, agar kita hanya berserah diri kepada Allah. Sholat tarawih itu bukan namanya, tapi sifatnya. Kita dengar penjelasannya bersama Ustaz Hadi Hidayat. Jadi tarawih itu asalnya bukan nama sholatnya. Ya, tarawih itu sifatnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menunaikan salat tarawih, maka contoh nabinya dipopulerkan oleh ulama. Tarawih, tarawih, tarawih. Apa artinya? Artinya kerjakan dengan tenang. Jangan buru-buru. Ini baru takbir sudah salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di mana tarawihnya? Jadi kalau ada seseorang bangun di malam hari, kemudian menunaikan salat, tidak ada getaran pada jiwanya, ini menunjukkan bukan tarawih yang dia tunaikan. Kata Nabi, ada orang hanya sekedar bangun malamnya saja, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang menunaikan bangun salat di malam Ramadan tapi tidak dapat apapun dalam salatnya kecuali begadang capek saja. Hanya berdiri, takbir, ruku, sujud, selesai, dan tidak mendapatkan apapun dalam salatnya. Jangan pernah menceritakan susahmu pada orang lain atau teman, karena belum tentu mereka bisa menerima. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman. Karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan, Innallaha ma'ana, Allah bersama. Seseorang akan selalu bersama orang yang dicintai sampai ia bertemu di akhir. Tapi ada satu hadis yang menyenangkan hati saya. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah kalau kita cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, cinta karena masjid, kita pun nanti juga akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Dianjurkan untuk kita untuk berbuka puasa dengan yang manis seperti kurma, namun yang ganjil ya 1, 3, 5. Azan berkumandang, lalu kemudian berbuka puasa. Dianjurkan dengan kurma yang ganjil 1, 3, 5. Kenapa kurma? Karena kurma manis, sedangkan perut kita ini panas. Kalau diisi dengan es yang pedas-pedas, usus kita luka. Maka diisi dengan yang hangat, dengan kurma, dengan yang manis, dengan air putih. Setelah itu sholat maghrib. Hawa nafsu itu yang tadi siang semua mau diminum, semua mau dimakan, masuk air 2-3 teguk, masuk kurma 1-3-5, habis itu semua dunia ini tak ada lagi artinya. Allah sedang mengajarkan betapa hawa nafsu itu hanya sebatas itu saja.